Rena, rambutmu sudah mulai kering dan rusak. Saya sarankan untuk berhenti pakai bleaching. Kamu juga harus banyak menggunakan serum dan conditioner rambut. Ini untuk kebaikan kamu. Jangan khawatir, saya biasa aja kok. Terus warnanya jadi cerah kan? Jadi nggak masalah. Lagi rambut aku masih sehat kok. Iya, tapi jika diteruskan rambut kamu bisa rusak total. Emangnya kamu mau kalau rambut kamu mati? Kalau sudah mati, rambut kamu nggak akan bisa tumbuh lagi. Nggak masalah, saya siap resikonya. Ini udah belum? Bentar lagi kok. Mbak Koko, kamu tahu nggak sih itu si Rena kok rambutnya ganti-ganti terus ya? Emangnya nggak panas tuh rambut? Mungkin itu emang gayanya dia, Bu. Ya udah sih, biarin aja, Bu. Setiap orang kan punya gayanya masing-masing. Iya sih, tapi saya tuh jadi panas mata tau gak liatnya. Pusing juga lihat warna rambut dia yang kadang warnanya tuh ngejreng banget. Mungkin karena Bu Jena belum terbiasa aja sama warna rambut orang. Gak usah diambil pusing, Bu. Gak diambil pusing kok mbak. Cuma ya gimana ya, kalau udah gak nyaman tuh kan gak enak juga. Ya namanya juga anak zaman sekarang, Bu. Mereka udah mulai berani coba hal yang baru, walaupun usianya masih muda. Apalagi sekarang sosial media itu udah tersebar di mana-mana. Jadi mungkin itu buat kepuasan mereka juga kalau upload foto di sosmed. Iya juga ya mbak, mungkin itu cara mereka buat senang-senang. Tapi kalau saya mah ya gak berani ngewarnain rambut kayak gitu, takut nanti rambutnya rusak. Sama Bu, saya juga gak berani. Oh iya Bu, saya baru ingat saya harus ke rumah Pak RT. Saya duluan ya Bu. Hati-hati mbak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Bu, kalau gitu saya permisi. Mari Bu. Kalau saya ikutan warnain rambut kira-kira bagus gak ya? Gak berani deh, takut rusak. Mending warna alami aja. Siang Bu Jenap, kayak biasa saya mau pewarna rambut Bu. Kamu itu ya, ini belum 1 minggu loh udah mau ganti warna rambut aja. Emangnya gak takut rambutnya rusak? Hahaha, ya enggak lah Bu. Buktinya rambut saya nggak kenapa-napa kok. Tenang aja Bu, saya yang lebih tahu soal rambut ini. Iya deh iya. Sebentar ya saya ambilkan dulu. Mau warna apa? Mau warna kuning aja Bu, kuning menyala gitu. Nih pewarnanya. Makasih banyak ya Bu. Nih uangnya Bu. Makasih ya. Jangan kebanyakan warnain rambut, nanti rambutnya rusak. Banyak loh yang rambutnya rusak karena kebanyakan warnain rambut. Kamu pakai vitamin rambut gak? Saya sih nggak pernah pakai vitamin apapun Bu. Selama rambut masih sehat, buat apa pakai begituan? Jangan menyepelekan, nanti kalau udah rusak biayanya lebih mahal loh. Iya Bu, iya. Kayaknya Bu Jenap ini tahu banget soal rambut ya. Ya saya tahu sedikit aja sih. Rambut kan sama aja kayak kulit kita yang harus dirawat juga. Rambut tuh bisa mati loh kalau nggak dirawat. Ya udah Bu, saya duluan ya. Nggak sabar mau coba warna baru. Gak ada habisnya tuh anak warnain rambutnya. Nanti giliran rusak aja pasti nyesel tuh. Cuma aku dong yang berani beda. Aku pasti selalu tampil dengan warna rambut terbaru. Lihat deh, kuning menyala guys. Wah, pasti bakalan banyak yang muji warna rambut baru aku nih. Kita tunggu komennya aja. Hei Rena, wah rambut kamu keren banget. Warnanya menyala. Ya jelas dong, aku kan suka tampil beda. Di komplek ini cuman aku yang beda. Harus tampil sempurna. Tapi kamu gak takut rusak rambutnya? Belum 1 minggu rambut kamu masih merah loh. Sekarang udah kuning aja. Bahaya tahu kalau kebanyakan ganti warna rambut tanpa dirawat. Ya udah sih, ini kan rambut aku. Jadi terserah aku dong mau warnain apa enggak. Lagian aku kan warnain rambut pakai uang aku, bukan uang kamu. Jadi nggak usah protes. Nggak ada yang protes Rena. Aku cuma ingetin aja, kalau rambut udah mulai rusak kan kamu sendiri yang rugi. Soalnya adik aku juga suka ganti warna rambut dan sekarang rambutnya rusak. Ya itu karena rambut adik kamu aja yang jelek. Rambut aku kan sehat dan bagus, makanya mau gonta-ganti warna rambut juga nggak masalah. Udahlah Restu, mau usah ikut campur. Aku tahu niat kamu baik buat ngingetin Rena, tapi aku rasa Rena bukan lagi anak kecil. Dia tahu yang terbaik buat dirinya sendiri. Tuh Mirna aja tahu. Kamu gak usah ikut campur apa yang bukan jadi urusan kamu. Iya deh iya. Padahal kan cuma ngasih saran aja. Jangan kayak gitu lagi ya. Biarin aja Rena ngelakuin apa yang dia suka. Aku udah capek banget nasihatin dia. Makanya aku sekarang diem aja. Kecuali kalau dia minta saran. Teman kamu yang satu itu terlalu percaya diri ya sama rambutnya. Padahal aku yakin kalau suatu saat nanti rambutnya pasti bakalan rusak. Apalagi kalau nggak dirawat. Biar itu jadi teguran buat dia nantinya. Kalau kita udah nasehatin tapi nggak didengar, lebih baik diem aja kan. Biarin aja alam yang bekerja. Iya, kamu bener juga ya. Kita nggak perlu capek-capek nasehatin. Kalau orang yang kita nasehatin aja nggak mau denger omongan kita. Aku udah mulai bosan sama warnanya. Kira-kira yang bagus warna apa ya? Kayaknya semua warna udah aku coba deh. Gimana kalau warna biru kali ini? Lagi tren banget nih. Dari kuning ke biru, lucu juga kayaknya. Pasti orang-orang bakalan kaget sama warna rambut baru aku.
Lah, kok kosong sih? Ini kayaknya kering. Terpaksa deh aku harus ke salon. Aku ajak Mirna deh. Halo Mirna, besok kamu sibuk nggak? Aku mau ajak kamu ke salon nih. Besok aku free kok, boleh aja sih kalau mau ke salon. Tapi mau ke salon yang di mana? Kebetulan aku juga mau rapin rambut nih. Salon yang biasa aja, aku langganan di sana. Soalnya suka banyak promo. Boleh aja sih, nanti kamu ke rumah aku dulu ya. Aku nggak ada kendaraan nih, semuanya di bengkel. Iya, tenang aja itu mah, nanti aku jemput. Yes, besok aku bakalan ganti rambut. Gak sabar buat bikin orang kaget, pasti banyak yang puji aku. Rena, kamu gak takut rambut kamu rusak? Kamu udah sering banget ganti warna. Jangan ganti warna terus ya. Kasih aja vitamin atau serum rambutnya. Ya ampun Bu, datang-datang bukannya ketuk pintu dulu, ini malah langsung ceramah. Ibu udah ketuk dari tadi, tapi kamunya aja yang gak dengar. Makanya ibu langsung masuk. Ya kan aku lagi nelfon temen Bu. Ibu kalau kesini cuma mau marahin aku, mending pergi aja. Aku mau tidur Bu. Nah, ibu cuma takut kalau rambut kamu nanti rusak. Banyak loh yang rambutnya rusak karena selalu ganti warna rambut. Kalau kamu cuma mewarnai tapi nggak dirawat, sama aja dong. Masa rambut kamu dibiarkan rusak kayak gitu? Iya Bu, nanti aku rawat kok rambutnya. Kan diwarnai juga termasuk dirawat. Mana ada warnain rambut itu termasuk perawatan. Yang namanya perawatan itu kasih vitamin, serum. Aduh Bu, nggak usah ribet deh. Ini kan rambut aku, jadi urusan aku. Pusing aku kalau ibu ngomong terus. Udah aku mau tidur. Ibu mending tidur juga sana. Ya udah deh, ibu keluar. Kamu jangan lupa sama nasihat ibu ya. Gak mungkin lah kalau rambut aku yang bagus ini jadi rusak. Buktinya sekarang masih bagus aja kok. Rena, rambutmu sudah mulai kering dan rusak. Saya sarankan untuk berhenti pakai bleaching. Kamu juga harus banyak menggunakan serum dan conditioner rambut. Ini untuk kebaikan kamu. Jangan khawatir, saya biasa aja kok. Terus warnanya jadi cerah kan? Jadi nggak masalah. Lagi rambut aku masih sehat kok. Iya, tapi jika diteruskan rambut kamu bisa rusak total. Emangnya kamu mau kalau rambut kamu mati? Kalau sudah mati, rambut kamu nggak akan bisa tumbuh lagi. Nggak masalah, saya siap resikonya. Ini udah belum? Bentar lagi kok. Rena, mungkin kamu harus dengerin omongannya Mbak ini. Dia tahu soal rambut. Nggak ada salahnya juga kan kalau kamu berhenti sebentar buat ngewarnain rambut. Mirna, aku yakin kok kalau rambut aku itu masih bagus. Mbak, rambut saya cepetan dong dibilasnya. Wah, rambut aku bagus juga ya. Warnanya bagus Mbak, saya suka. Saya harap ini terakhir kalinya kamu warnain rambut ya. Kamu harus tunggu beberapa bulan lagi untuk mewarnai rambut kembali. Dan jangan lupa buat perawatan rambut kamu. Ah, gampang itu. Yang penting rambut aku kembali dengan warna yang beda. Makasih ya Mbak. Mirna, ayo kita pulang. Kamu duluan aja deh, nanti aku nyusul. Aku mau ke toilet dulu. Ya udah deh, aku tunggu di mobil ya. Jangan kelamaan. Iya, kamu tenang aja. Mbak, saya mau tanya, kalau rambut Rena itu benar sudah rusak ya? Kalau belum rusak, nggak mungkin saya ngasih dia peringatan kayak gitu. Rambutnya udah sangat kering. Bahkan tadi aja rambutnya rontok udah mulai banyak. Itu berarti udah mulai parah ya? Rena sama sekali belum nyadar sama rambutnya. Saya takut Mbak, kalau rambut dia jadi semakin rusak. Kalau nggak dirawat, pasti akan semakin rusak. Kamu harus ingetin dia terus ya. Saya nggak yakin Mbak, saya udah bosan ngingetin dia terus. Dia itu keras kepala, nggak bisa dibilangin. Yaudah Mbak, saya permisi ya. Iya Mbak. Rena, kamu yakin itu rambut kamu gak apa-apa? Kata Mbak yang di salon, rambut kamu udah kering loh. Kita ke mall yuk, kita beli vitamin rambut. Gak masalah kok, lagian ini kan rambut aku. Jadi aku yang paling tahu soal rambut ini. Aku itu harus tampil beda dari yang lain. Kalau soal vitamin rambut sama yang lainnya, itu biar urusan aku nanti. Aku bisa beli kok. Iya aku tahu, tapi kan kamu harusnya pikirin kesehatan rambut kamu juga dong. Bukan cuma asal diwarnain aja. Mirna, aku tuh malas kalau harus pakai ini dan itu. Pakai sampo juga udah bagus kali, nggak perlu lah pakai ini dan itu. Keras kepala banget sih. Kalau rambut kamu udah rusak, biar toras loh. Maaf telat. Wih, rambut baru lagi nih. Hati-hati rambutnya mati loh. Nggak akan, aku yakin kok kalau rambut aku itu nggak akan pernah rusak. Rambut aku itu dapat gen dari ibu aku. Dan juga rambutnya sehat-sehat aja tuh sampai sekarang. Ya, itu karena ibu kamu nggak pernah ngewarnain rambutnya. Nggak kayak kamu, seminggu aja bisa 3 kali ganti warna. Kasian banget rambutnya nggak pernah istirahat. Udah jangan ribut. Kalian itu setiap kali ketemu pasti selalu ribut. Heran deh.
Heh, seenaknya aja sih minum punya orang. Itu kan punya aku, Restu. Kalau mau ya tinggal pesen aja, kenapa sih? Minta sedikit doang ya, elah pelit banget sih. Kalau pesen dulu lama, yang mending minum aja yang ada. Ya tapi kan itu punya aku. Kamu juga nggak ngomong dulu kalau minta, malah main minum aja. Aku nggak mau tahu ya, jusnya harus diganti. Aduh, kalian ini bisa diem gak sih? Aku itu pusing dengar omongan kalian yang nggak berhenti, tahu nggak? Ini tuh tempat umum, masih aja berantem. Kalau mau berantem itu di luar sana. Jangan marah dong Mir, kita kan cuma bercanda kok. Iya Mir, kita cuma bercanda aja, nggak ada yang serius berantem kok. Udah ya, kamu duduk lagi aja. Kita ini mau ngomongin urusan kerjaan. Kalau kalian masih berantem, aku tinggal ya kalian. Biar kalian berdua aja yang ngerjain. Jangan dong Mir, kita nggak akan ribut lagi kok. Hehe, udah ya, jangan marah-marah lagi. Mirna kan cantik, nanti cantiknya hilang loh. Maaf ya Mir, udah bikin kamu emosi. Kita nggak ada maksud berantem kok, cuma cekcok dikit aja. Bisa diem nggak? Kenapa rambut aku makin banyak yang rontok? Pasti gara-gara ganti warna terus. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Aku kan udah sering ngewarnain rambut. Masa rontoknya sekarang sih? Kenapa sama rambut aku? Kok rontoknya makin banyak ya? Rambut aku juga udah mulai tipis. Kayaknya aku emang harus warnain lagi deh. Bukan warna biasa, tapi warna hitam. Biar tipisnya nggak kelihatan. Rena, rambut kamu kok jadi tipis gini sih? Kamu pakai apa sampai bisa tipis kayak gini? Aku juga nggak tahu Bu. Kemarin rambut aku cuma kering aja. Sekarang rontoknya banyak banget. Aku harus gimana Bu? Aku nggak mau kalau terus kayak gini. Aku takut rambut aku jadi botak. Rena, ini nggak bisa terus-terusan. Mending kamu istirahat sebentar biar rambutmu sehat. Pakai vitamin, serum, conditioner. Pokoknya pakai produk apapun biar rambut kamu nggak kayak gini. Ibu jadi khawatir. Aku niatnya mau warnain lagi sih Bu, tapi warna hitam biar nggak kelihatan makin tipis. Ya ampun nak, ibu kan udah bilang sama kamu jangan diwarnain dulu. Gak apa-apa warnain, tapi harus dirawat. Untuk sementara jangan pakai warna apapun. Tapi nggak bisa Bu, aku harus tetap warnain rambut biar rambut tipisnya nggak terlalu ketara. Untuk sementara waktu jangan dulu ya. Rambut kamu udah rusak banget. Pokoknya aku harus bisa warnain rambut ini. Aku malu kalau kelihatan tipis. Rena, kamu pasti sadar kan rambutmu udah rusak parah. Saya nggak bisa mewarnai rambut kamu lagi kalau udah rusak parah seperti ini. Tapi aku nggak mau jadi orang biasa aja. Semua orang pasti jadi perhatian kalau rambutku beda. Aku mohon untuk yang terakhir kalinya, izinin aku buat warnain rambut. Kalau bukan warna kayak yang biasanya, aku mau warna hitam. Sekali tidak, tetap tidak. Saya itu peduli sama kamu. Saya nggak mau kalau rambut kamu semakin mati. Tapi aku mau diwarnain lagi, Mbak. Aku nggak mau kalau orang-orang lihat rambut aku tipis kayak gini. Mana rontoknya semakin parah. Aku takut botak. Kalau kamu takut botak, dengerin omongan saya. Rawat rambut kamu dengan benar sebelum rambut kamu mati. Jangan warnain rambut terus. Saya udah bilang sama kamu dari kemarin. Itu untuk yang terakhir kali saya warnain rambut kamu. Mbak tuh nggak ngerti sama keinginan aku ya. Ya udah, aku bakal cari salon lain yang mau warnain rambut aku. Ya silakan aja. Tapi jangan salahin saya kalau rambut kamu mati. Kenapa sih rambut aku jadi rontok terus? Rambut aku yang dulu lebat, masa sekarang harus rontok banget sih? Ini pertama kali rambut aku serontok ini. Rambut aku beneran rusak ternyata. Apa yang harus aku lakukan? Kayaknya rambut aku beneran udah mati deh. Rena, rambut kamu kok rontok banget. Ini pasti karena kamu nggak dengerin omongan Mbak Salon ya. Aku nggak tahu. Yang jelas rambut aku udah jadi kayak gini. Aku harus gimana? Rambut kamu udah mati, Rena. Ya udah nggak bisa ditolong lagi. Mau pakai apapun rambut kamu nggak akan bisa tumbuh lagi. Jadi maksud kamu aku bakalan botak? Iya, rambut kamu udah rusak parah. Enggak, ini nggak mungkin. Ternyata bener prediksi kita. Tapi ini kayaknya bakalan jauh lebih serem deh. Semoga aja enggak. Rambut aku udah beneran mati. Rambut aku nggak bisa tumbuh lagi. Tapi untung aja ada wig. Aku bisa pakai ini buat tutupin kebotakan aku. Wah, bagus juga nih aku pakai wig. Gak ada salahnya kan kalau aku pakai ini buat nyembunyiin kepala aku yang botak. Aduh, kenapa wignya nggak bisa dilepas? Loh, kenapa ini? Enggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin kalau wignya nggak bisa dilepas. Perasaan ini nggak ada lemnya deh. Tolong, tolong. Kenapa Rena? Kenapa kamu teriak? Bu, wignya nggak bisa dilepas dari kepala aku, Bu. Aku nggak tahu kenapa. Tolong aku, Bu. Ini susah nak. Kamu pakai lem ya? Susah banget ngelepasinnya.
Enggak Bu, aku nggak pakai lem apapun. Aku aja baru coba wignya. Ini beneran nempel, Nak. Ibu nggak bisa bantu. Apa mau pakai gunting? Hah, pakai gunting? Tapi Bu, kenapa aku jadi kayak gini? Rambutku yang dulu bagus dan lebat tiba-tiba jadi rusak, rontok, dan jadi botak. Sekarang aku nggak bisa lepasin wig ini. Kepala aku gatel banget. Wig ini benar-benar gak bisa dilepas, bahkan gak bisa digunting sama sekali. Hah? Apa-apaan ini? Kok wig aku bisa melilit gini? Tolong, Ibu tolong aku. Ya Tuhan, kamu kenapa, Nak? Kamu tenang ya. Nak, ini teguran buat kamu. Ibu selalu bilang sama kamu, tapi nggak ada satupun yang kamu dengar. Aku menyesal Bu. Aku seharusnya dengerin omongan Ibu, tapi aku malah keras kepala. Aku janji Bu nggak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah, kamu bisa terlepas, Nak. Kamu tunggu di sini ya. Terima kasih ya Tuhan. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Aku akan berusaha untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Kamu pakai ini ya. Pakai hijab ini bukan hanya untuk menutup kepala kamu, tapi untuk menutup aurat kamu. Tapi Bu, apa aku bisa? Ini baru buat aku Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Pelan-pelan dulu aja ya. Tuhan sudah mengabulkan doa kamu dan ibu agar wig ini terlepas. Sekarang kamu yang harus menepati janji kamu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya Bu, aku akan coba. Mohon bimbingannya ya Bu. Aku masih banyak kurangnya. Iya Nak, ibu kan selalu di samping kamu. Ini awal yang baru. Aku harus merubah sikap burukku waktu dulu. Apa yang aku lakukan dulu emang gak seharusnya seperti itu. Aku sudah merusak rambutku sendiri sampai akhirnya jadi kayak gini. Masya Allah, anak ibu cantik sekali. Ibu sampai pangling liatnya. Haha, Ibu bisa aja sih. Aku gak secantik itu kok Bu. Dipuji kok malah malu-malu sih Nak. Ini awal yang baru buat kamu. Jadi pribadi yang lebih baik ya. Jangan selalu menyesali semuanya. Hidup harus terus berjalan. Haha, iya Bu. Awalnya mungkin ada rasa penyesalan, tapi setelah dipikir-pikir ada untungnya juga rambut aku jadi botak. Aku bisa pakai hijab. Mungkin kalau nggak karena rontok, sampai kapanpun aku nggak akan bisa pakai hijab. Allah itu selalu punya banyak cara agar umatnya bisa lebih dekat. Iya Ibu benar. Sekarang aku jadi dapat banyak banget pelajaran. Ya udah, sekarang kita keluar yuk. Ibu udah masak buat makan malam kita. Iya ayo Bu. Semoga orang-orang nggak ada yang ledekin aku. Masya Allah Rena, kau pakai hijab. Aku senang banget liatnya. Iya Mirna, Alhamdulillah sekarang aku memberanikan diri buat berhijab. Semua yang terjadi sama aku itu benar-benar jadi titik balik dalam hidup aku. Banyak yang aku pelajari dari kejadian kemarin. Syukurlah kalau kamu udah berubah jadi lebih baik sekarang. Gimana perasaan kamu sekarang setelah pakai hijab ini? Aku jadi lebih nyaman aja sih. Gak tahu kenapa aku jadi lebih tenang. Gak perlu stres mikirin warna rambut. Hahaha, iya juga ya. Semoga kamu selalu istiqomah ya. Bukan hanya penampilan aja, tapi juga hati. Amin, makasih ya. Aku lagi berusaha buat jadi lebih baik lagi. Oh iya, kalian mau kemana? Kita mau ke minimarket nih. Wah, kebetulan banget. Aku juga mau ke sana. Ya udah, yuk. Aku ikut. Kita ke sana bareng-bareng.